tidak menggunakan tujuannya manggil benar, tapi tidak ada tekniknya. Gitu. Orang kan paling hindar, itu ngapain? Tentang kegiatan nanti setelah ini nanti insya Allah bulan November itu nanti akan membuat kegiatan dengan PAUD se-Surakarta. Tapi insya Allah kita akan selenggarakan secara berkesinambungan ya. Nanti akan kita juga gunakan berbagai metode, jadi nanti akan kita pisah antara laporan kegiatan dari Ketua Panitia. Keempat, sambutan Ketua dan Syifa. 5, season pertama yang akan diisi oleh beliau Bapak Priyo Hadi Wahyono yang Direktur Utama juga Antasari. Dilanjutkan dengan season 7 adalah pengembangan dan final speaker ke-10 ada ke-9 ada Isoma, ke-10 ada sisa kedua yang akan diisi oleh Bapak Sarjana Direktur Operasional juga Konsulting. Dilanjutkan dengan pembukaan. Menginjak acara utama yaitu pembukaan, maka kita buka acara workshop masih memperlihatkan keterampilan pengelolaan kelas yang efektif dengan metode ikuti ini dengan Di samping sebelah sana, kita ada jalan. Kebetulan ini dari Rahayu itu pasal ingin berubahnya karena dia ingin ikut hajatan. Di hajatan tersebut, jadi pengaruhnya begini dari Rahayu ambil makanan. Lalu di depan pendidikan di sekitar orang banyak, begini juga begini sampai. Habis ini apa? Oke, kalimatnya ada habis ini atau bukan? Ya, catatan pertama, public speaking itu mengandung teknik. Yang kedua, public speaking itu mengandung tujuan. Ketika ada dua, maka public speaking berlaku dan bisa disebut sebagai proses public speaking. Jadi kalau secara definisi kita bisa melihat bahwa proses atau kemampuan seni berbicara di depan publik agar tersampaikan secara efektif apa? Efisiensi dari sebuah tujuannya. Jadi sekali lagi ada tujuannya, ada tekniknya. Sekarang pertanyaan lanjutan. Bagi para bapak dan ibu guru, ketika di depan kelas anak-anaknya, public speaking bukan? Oke, public speaking bukan? Setuju, sepakat bahwa di depan kelas, di depan anak-anak, kita melakukan proses apa yang disebut dengan public speaking. Oke. Kata kunci kita sudah dapatkan yang pertama, bahwa public speaking adalah proses berbicara di depan umum dengan teknik dan tujuan. Jadi dua ini tidak boleh dilepaskan, ada tekniknya, ada tujuannya. Ketika Bu Nining dan Bu Rahayu tadi berbicara di depan umum, tidak menggunakan teknik, tidak menggunakan tujuan. Tujuannya manggil benar, tapi tidak ada tekniknya. Gitu. Orang kan paling hindar, itu ngapain sih? Nama saya Muhammad Ishak, sebagai Ketua Panitia dari Workshop Nasional PKBM Cita pada hari ini tanggal 14 Oktober di Hotel Dana Surakarta. Tujuannya kita untuk satu ajang silaturahmi antar sekolah, baik SD, SMP, SMA maupun pondok pesantren, dan juga paling utama adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mengenai tentang harapan kita supaya nanti apa yang telah
adakan dari workshop nasional untuk para guru kalangan umum atau pihak-pihak yang ingin terlibat di sini bisa mengembangkan apa yang telah diperoleh di sini berkenaan dengan hypnoteaching. Untuk PKBM SIFA ini adalah pusat kegiatan masyarakat, belajar masyarakat yang kita mempunyai program ada beberapa. Yang pertama program paket A itu kesetaraan dengan tingkat SD. Yang kedua paket B kesetaraan dengan tingkat SMP, dan paket C kesetaraan SMA. Dan kita juga punya program baru yaitu untuk jenjang perkuliahan, yang mana yang bernama studi lanjut SIFA. Di situ kita ada 3 program D3 informatika komputer, D3 bahasa Inggris, dan D4 ilmu kesehatan. Kita bertempat di Jalan Jamsaren nomor 44 Serengan, Surakarta. Kita kalau setiap kegiatan itu tetap bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, karena dia kan sebagai naungan kita, pembina atau pelindung kita. Jadi apapun sejenis kegiatan dari PKBM SIFA tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada berapa siswa Mas yang sekarang ini? Di sini karena kita workshop nasional, ada beberapa daerah yang datang seperti Pekalongan, Boyolali, Sragen, Klaten, Sukoharjo sendiri, terus sama Madiun, Surabaya, dan terutama Kota Surakarta. Untuk keseluruhan kita ada kelas offline dan online di PKBM SIFA, dan total untuk paket A, B, dan C kurang lebih hampir 700 orang. Oke, untuk harapan sendiri kita dari PKBM SIFA untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih maju lagi, sehingga kita dapat mengcover orang-orang yang putus sekolah, sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan mereka. Dan untuk dunia pendidikan itu sangat penting, karena tanpa pendidikan, tanpa ilmu, kita akan menjadi seorang yang bodoh. Akan kita selenggarakan sendiri. Nanti yang insya Allah akan kita selenggarakan pada bulan November. Kita akan adakan untuk yang khusus PAUD, karena kan untuk penanganan anak PAUD akan berbeda dengan anak yang SD. Untuk anak yang SD, SMP ataupun SMA. Jadi nanti insya Allah karena kan kemarin memang ada beberapa permintaan dari peserta ataupun dari pihak lain itu untuk penyelenggaraan penguasaan anak khusus untuk anak usia dini. Bu.